Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Tutoriah Rinawati. Nomor induk mahasiswa 255060273. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 9 Kota Serang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2025. Pada video ini saya akan mengajarkan materi tentang ghibah dan tabayun. Materi ini merupakan materi untuk kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Berikut video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di hari ini di pelajaran PAIPP. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin kita bersama-sama berdoa dulu, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek ya, yang seperti biasa kita lakukan ya. Nah, untuk hari ini kita membaca Quran surat Al-Bayyinah. Silakan juz amannya disiapkan terlebih dahulu. Dibuka Quran surat Al-Bayyinah. Bagi yang sudah hafal boleh langsung ya, tidak melihat juz aman lagi atau Quran lagi. Bagi yang belum boleh membaca melihat juz aman. KM-nya mana ya? KM-nya mana? KM-nya Mama sakit. Oh, sakit ya akbarnya ya. Kalau begitu dipimpinnya doa hari ini oleh wakilnya saja. Ayo Ratu, silahkan dipimpin doa. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
Bagaimana perasaan kalian hari ini, Ratu? Bagaimana perasaan Ratu hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Ratu baik. Vino, bagaimana keadaan hari ini? Apakah senang, sedih, atau bahagia, Vino? Senang ya. Oh, senangnya loyo ya, Vino ya. Ya. Halo Ibas, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, alhamdulillah ya. Yang lain yang sebelah sini, bagaimana kabar kalian? Ya, baik semuanya ya, yang kelompok B juga. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kita semua masih diberikan keberkahan rahmat ya oleh Allah, dikasih hidayah kita hari ini dapat belajar bersama pelajaran PAI BP. Ya. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah membagi beberapa kelompok ya. Nah, silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan, Nak. Duduk di kelompok masing-masing. Ya. Ya, kalau sudah Ibu akan mengabsen ya. Ya sudah, tapi terima kasih. Ibu akan mengabsen ya. Siapa saja hari ini yang tidak masuk sekolah? Ada Nak yang tidak masuk sekolah hari ini? Ada. Siapa? Akbar. Akbar. Terus siapa lagi, Nak? Alvan. Akbar, Alvan ya. Akbar ini kemana, Nak? Sakit. Alvan? Pijit. Akbar, Alvan sakit. Ini yang kosong sebelah sini? Ardi ya, Muhammad Ardi kemana? Sakit. Baiklah anak-anakku, kita doakan semuanya ya. Buat teman-teman kita yang sedang sakit ya, Akbar dan Ardi, semoga Akbar dan Ardi cepat sembuh, cepat sehat kembali ya. Itu. Nah, bagi yang sudah hadir hari ini juga ya, yang sehat ya, kita banyak-banyak bersyukur ya, kita masih diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, kita mulai ya materinya dengan menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint ya. Nah, di sini kita akan tahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Kalian mempelajari tentang bab 8 ini. Untuk tujuan pembelajarannya, coba Ibu minta Grey, coba tolong dibacakan poin yang pertama. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menunjukkan sikap tabayun dengan benar. Ya, terima kasih Grey. Yang kedua, bisa dibacakan oleh Ratu, tolong. Kalian dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review konten di media sosial dengan benar. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. Untuk yang ketiga, Ibu minta coba Rizky dibacakan, tolong dibacakan. Kalian dapat mereview konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, terima kasih Rizky. Dari tujuan pembelajaran ini, kalian sudah tahu ya, untuk hari ini apa saja yang harus kalian ketahui ya. Kita lanjut lagi. Nah, mengapa kita harus menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun? Ada yang tahu kenapa? Satu, apa? Islam Islam melarang ghibah. ya. Jadi dalam Islam itu kita dilarang untuk ghibah. Yang kedua, Berbagi informasi yang benar. nah, yang ketiga, Inspirasi Islam untuk menghindari ghibah. yang keempat, Mengerti hikmah dari tabayun. masih semangat? Masih. Biar lebih semangat
harus senang. Gitu. Tidak apa-apa tertawa, nggak dilarang ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Dalam agama Islam ya, agama kita itu melarang tentang ghibah. Kenapa agama Islam itu melarang ghibah? Ada yang tahu anak-anak ghibah itu apa? Yang kalian jawab tadi betul ya, gibah itu ngomongin orang betul. Terus tadi ada yang menjawab ngegosip juga betul ya. Terus tadi yang laki-laki ngomong apa katanya? Ngejelekin orang itu juga betul ya. Bagus ya jawabannya anak-anak ya semuanya ya. Supaya kalian lebih paham lagi ya, Ibu akan menjelaskan ya, gibah itu adalah membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain. Yang apabila kalau orang tersebut tahu, maka dia tidak akan suka. Nah, kita lihat di sini ya. Baik, tolong satu orang ya membacakan pengertian ghibah. Coba tolong Atra, silakan dibacakan pengertian ghibah. Ghibah berarti mengunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak akan menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Ya, terima kasih Afra. Tepuk tangan dulu nak semuanya untuk Afra. Nah, larangan ghibah itu terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya, Ibu minta Jahira ya nanti membacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Jahira. Nah, yang artinya ya nak, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing ya, sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tidak. Ada tidak? Tidak. Kamu merasa jijik, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, karena Islam melarang untuk ghibah, ya. Bagaimana cara kalian ya, cara kita ya, supaya kita terhindar dari ghibah? Bagaimana nak? Ada yang tahu? Menurut kalian bagaimana nih biar saya enggak kebawa-bawa ghibah nih? Bagaimana nih? Prasangka baik. Ya, betul. Satu, berprasangka baik tuh, bagus sekali ya. Terus apalagi nak ada? Kalau ada yang tak ghibah, kita tolak. Betul. Kalau ada yang mengajak ghibah kita tolak. Jangan ini mah. Ayo Ratu kita nge-ghibah sini. Ayo gitu ya. Jangan ya. Gitu ya. Bagus, sudah ada 2 jawaban. Ada lagi nak? Berpikir positif. Berpikir positif, benar. Jadi kita itu kepada orang jangan melihat orang itu jangan dari apa katanya nak? Dan apa nak? Sekarang kita lanjutkan ke tabayun ya. Ada yang tahu pengertian tabayun? Pernah dengar nggak nak tabayun itu apa? Pernah dengar? Tabayun pernah mendengar? Ya pernah guys. Tabayun itu? Ya, baik. Kejelasan tentang sesuatu yang tidak jelas dan benar. Ya, mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar. Kalau kalian gini nak, kalau kalian misalnya dapat informasi nih ya, dapat informasi, biasanya kalian langsung percaya, atau kalian tidak percaya, atau kalian mencari tahu dulu kebenarannya. Mencari tahu kebenarannya. Nah, mencari tahu kebenarannya itu disebutnya adalah tabayun. Kita paham?
kebenaran, suatu berita, gitu ya. Benar tidak, gitu ya. Misalkan kalian dapat informasi, kalian itu jangan langsung percaya, ya. Apalagi kalau orang yang memberikan informasi itu orang yang terkenal suka berbohong, gitu ya. Itu penting sekali ya. Nah, di dalam Al-Quran perintah untuk bertabayun itu ada di Quran surat Al-Hujurat itu ayat ke-6. Ayo, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, Karisa, siapa ya? Siapa ya? Silakan siapa? Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fisik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya, terima kasih Safa. Sekarang kita lanjutkan untuk diskusi kelompok ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian kerjakan di kertas ini ya Nak ya. Kerjakan sini, tulis nama kelompok kalian, nama anggota silakan ditulis selanjutnya ya. Nanti silakan Nak di ini ya. Silakan dikerjakan dengan teman kalian ya. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, diharapkan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya ya Nak ya. Baiklah anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu minta tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, untuk diskusi yang pertama adalah presentasi yang pertama dari kelompok 1, silakan. Perwakilannya saja ya, dua orang ya Nak ya. Silakan. Ayo, siapa dengan Arista? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gibah ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain apabila orang tersebut tahu dia tidak akan suka. Tentang gibahnya itu tuh, menggibah itu bisa memutuskan tali silaturahmi. Jadi sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian dari kelompok 1 ya, presentasi dari kelompok 1 jawabannya sudah bagus ya. Sekarang dari kelompok 2 silakan perwakilannya, ayo. Silakan ke depan. Ayo. Ya, silakan.
adanya kebenaran dari suatu informasi. Dan janganlah kita langsung mempercayai suatu hal yang belum diketahui kebenarannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 3 ya. Apa tadi katanya tabayun? Mencari Mencari informasi yang benar atau istilah sekarang itu klarifikasi. Ya. Silakan dilanjut dengan kelompok 4. Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabayun berarti mencari kejelasan tentang suatu hingga jelas dan benar keadaannya. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini kelompok yang ganteng-ganteng ya. Silakan kelompok 5. Siapa yang mau mewakili? Nino, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami. Riba adalah tindakan membicarakan aib atau keburukan orang lain yang tidak hadir, yang mungkin benar atau tidak benar. Dapat menyakiti hati orang lain yang tidak dibicarakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kelompok 5 ya yang sudah membacakan hasil diskusinya ya. Nah sekarang kita sudah tahu ya, kalian sudah tahu belum riba dan tabayun sekarang? Nah, coba sekarang kita tarik kesimpulannya dari tadi diskusi. Nah, siapa yang tahu apa sih riba itu? Membicarakan penunjuk orang lain. Siapa lagi? Gosip. Gosip ya, boleh. Apa lagi? Ya, ngomongin orang di belakang katanya ya. Iya. Ya, yang laki-laki gibah apa katanya? Gibah. Gosip ya, boleh ya. Nah, alhamdulillah ya sudah tahu tentang gibah. Terus tabayunnya apa? Tabayun apa? Tabayun. Mencari informasi untuk mendapatkan kebenaran. Tadi dari kelompok 3 katanya apa? Tabayun itu apa tadi? Adalah dalam bahasa Arab yang berarti klarifikasi atau klarifikasi informasi. ya. Istilah sekarangnya mana? Yang mudah itu klarifikasi ya. Jadi tabayun itu klarifikasi. Jadi kalian kalau nanti ya dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan ya ada berita-berita baik itu di media sosial ya, kalian harus teliti dulu ya. Nah, diteliti dulu berita itu, informasi tersebut betul atau tidak ya, kebenarannya. Nah, begitu juga kalau misalnya ada orang lain yang memberikan informasi kepada kita juga jangan langsung percaya ya. Informasi kita terima dengan baik gitu ya. Tapi kalau seandainya informasi itu bersifat negatif gitu ya, atau yang jelek-jelek itu yang buruk ya, kita cek lagi ya kebenarannya. Nah, sampai di sini
dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari diskusi kelompok kalian juga ya. Nah, kita jadi tahu ya seberapa pentingnya kita belajar ibadah tabayun ya. Baik, nah alhamdulillah materi hari ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Sebelum kita ke penutup ya, sebelum materinya ditutup, Ibu akan memberikan ice breaking dulu ya. Kalian mau tidak ice breaking dulu? Mau. Supaya kita lebih semangat lagi ya. Nanti akan Ibu contohkan dulu ya. Misalkan Ibu mengatakan 1, kalian berarti tepuk sambil berdiri. Coba dulu ya. 1. Nah, gitu ya. Awas nih nanti yang ngantuk nih ya. Ya, terima kasih. Masih berdiri nah. 1 gitu ya. Kalau Ibu mengatakan 2, berarti kamu duduk dulu baru tepuk. Gitu ya. Coba kita praktekkan dulu ya. Ayo lihat. Awas nih. 2. Nah, gitu ya. Kalau Ibu mengatakan 3, berarti kamu di 3. Kalau yang tepuk berarti dia tidak konsentrasi. Awas nih. Ya, disiapkan dulu itunya kursinya ya. Awas ya, biar mudah berdirinya kalian bangunnya ya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya, tepuk tangan. Terima kasih anak ya. Apakah kalian bahagia nak untuk belajar hari ini? Alhamdulillah ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang rukhsah, yaitu keringanan dalam beribadah kepada Allah. Ya, ini ya. Terima kasih kalian hari ini sudah mengikuti pelajaran PAIBP dengan baik, dengan penuh semangat ya. Jangan lupa nanti kalian belajar lagi yang giat di rumah ya. Dan jaga kesehatan.